Siapa yang mau? Udah siap? Siap, Bu. Saya, Bu. Oh, Nesi, udah. Ini Nesi itu. Nesi tadi sambil mendengarkan Nur Adi, ada yang sudah direvisi belum? Siap, sudah Bu, sedikit dicatat aja, Bu. Oke. Judul enggak. Prakata nih kurang nengah nih. Cek lagi ya nanti prakatamu. Bade, oke. Ini terlalu pinggir nggak? Oh iya, terlalu pinggir nih. Cek lagi. Kurang tengah. Ada typo. Suhu tadi mana ya saya baca. Kayaknya ada typo deh. Cek typo ya. Oke, kemudian. Nih. Berdasarkan uraian latar belakang di atas di apa? Di atas di apa sih? Digabung, dipisah? Dipisah, Bu. Oke, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal tersebut yang mendasari dilakukannya pengamatan alur proses. Kamu kan tidak mengamati alur proses doang kan? Berarti jangan nulis pengamatan alur proses. Dilakukannya PKL itu apa? Praktik kerja lapangan. Praktek kerja lapangan di PT Istana Cipta Sembada Banyuwangi untuk produk gurita gitu. Jadi ini perbaiki dulu ya. Praktik kegiatan lapang di PT Istana, ya benar, di PT Istana Cipta Sembada Banyuwangi khususnya untuk pengolahan produk gurita. Oke, kemudian di sini untuk mengidentifikasi alur proses, ukuran panjang gurita segar, identifikasi rendemen gurita, mutu organoleptik gurita beku. Oke. Alur proses, ukuran, rendemen, mutu. Manfaat untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi. Oh, jangan nulisnya dapat mengidentifikasi, berarti manfaatnya untuk mengetahui alur proses pembekuan gurita, untuk mengetahui ukuran. Bentar. Oh, untuk nggak apa-apa. Untuk mengidentifikasi ukuran panjang. Wah, nggak ding ya. Manfaat kan dapat ya. Ya udah deh, nggak jadi. Dan kasih. Oke, lanjut. Oke, alat, bahan, metode pengambilan sampel. Nah ini, Nur Adi, kamu masih di situ nggak? Nur Adi? Ya, Bu. Gini Nur Adi, ini tuh yang belum ada di kamu, makanya kayak aneh deh. Di sini tolong tambahkan ya, kayak Nesi nih, tambahkan alat dan bahan, terus metode pengambilan sampel sama metode pengukuran pengujian sampel. Ini yang belum ada kan kamu tadi? Ya Sabu. kan? Tambahin itu ya. Sabu. Belajar sama Nesi nanti. Ini kayaknya udah Nesi mah udah. Kemarin udah berulang kali bahas nih. Nah, kamu ada keadaan umum perusahaan. Hah? Itu bab 3 sendiri ya? Emang di bentar.
Di sistematika penulisan karya ilmiah itu memang ada seperti itu ya, Nes? Izin Bu, itu kemarin kayak apa namanya, dikasih contoh Bu. Jadi ada bab itu, tapi nanti kayaknya bisa ditaruh di hasil dan pembahasan aja Bu. Kayaknya gitu deh. Coba cek lagi ya, Nes ya. Ya, Bu. Tahu saya sih langsung hasil dan pembahasan sih. Jadi kalau emang nggak ada babnya nanti tinggal digabung aja ya. Cek lagi. Siap, Bu. Kemudian visi dan misi perusahaan jangan di poin-poin tadi kayak Nur Adi dibuat paragraf. Ini juga fasilitas dan sebagainya ini mending dibuat paragraf orang-orang kayak gini doang kan. Kecuali kamu bahas satu-satu, misal kan apa misal kayak iya deh ini dibuat ini aja dibuat paragraf digabung ke sini. Terus kondisi lingkungan. Oke. Ini mending biar my God. Jadi menyamping aja ya, Nesi, jangan ke bawah biar hemat kertas. Siap, Bu. Deskripsi produk. Deskripsi produk ini tunggu, tujuanmu apa? Di tujuan ada deskripsi produk nggak? Tidak, Bu. Berarti entah ini dihapus atau di tujuan kamu tambahkan untuk mengetahui deskripsi produk gitu. Tambahin aja kali ya, tambahin di latar belakang, tambahin di tujuan kali ya, karena kamu udah nulis banyak sih sayang. Ya Nes, tambahin ya. Berarti ada 5 nih sekarang tujuanmu. Kan tadi ada keadaan umum ya? Tambahin nggak ya? Untuk mengetahui keadaan umum, fasilitas, sarana, dan prasarana di PT Istana Cipta Sembada. Terus untuk mengetahui deskripsi umum produk ya tulisannya. Deskripsi produk gurita beku di PT yang dihasilkan oleh PT Istana Cipta Sembada. Terus untuk mengetahui identifikasi alat proses dan sebagainya. Oke. Berarti tujuanmu ada 6. Banyak banget. Berarti terus manfaatnya ada 6 juga ya. Oke. Nah, tadi alur prosesnya udah paham ya, Nes? Gimana? Paham belum? Siap, Bu. Ya, nanti perbaiki lagi sesuai sama yang tadi. Terus, kalau misalnya nanti gini nih, alur proses pembekuan gurita di PT Senin dapat dilihat pada gambar 5 misalnya. G-nya gede. Gambar 5 banyak banget. Emang udah gambar 5 ya? Yakin gambar 5? Ada, Bu, banyak. Iya ya, oke. Nah, kalau bisa, diagram alir itu dalam satu halaman yang sama. Jangan terputus. Ini kan terputus nih, ya kan? Jadi, jangan terputus dijadiin satu. Entah itu dia diagram alirnya ke kanan kah, kayak gambar yang saya tunjukkan tadi, atau memang ke bawah tapi dikecilkan ukurannya begitu. Terus penerimaan bahan baku
Oke. Nah, sama kayak si Nur Adi, jadi tolong tambahkan di sini referensi. Misalnya ya, gurita yang disortasi harus memiliki yaitu 8, kadar garam dan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Hal ini kok gitu. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan siapa pada tahun berapa, misal 2018 gitu, yang menyatakan bahwa gurita yang baik, standar gurita, misalnya standar gurita standar gurita yang diterima perusahaan apa, itu harus memiliki salah satunya memiliki nilai kadar garam maksimal 2% gitu misalnya ya. Misal, ini juga saya nggak tahu. Jadi, dikasih referensi yang menguatkan yang jadi justifikasi lah ya, menguatkan pernyataanmu ini. Oke ya. Oke, kemudian RM ini maksudnya raw material kan? Jangan disingkat, langsung raw material gitu, Nes. Nes, kamu ada, Nes? Siap, Bu. Oke. Kemudian yang diproses, dipisah atau digabung, Nes? Dipisah. Gabung, Nes. Gabung ya? Siap ya, Bu. Oke, kemudian Gating, memang gating ya tulisannya ya? Gating, Bu. Gating sama cutting itu beda, Bu. Oh iya dong. Maksudnya saya bukan cutting kan, gating. Gating kalau di sana istilahnya, Bu. Oke. Banyak banget ini di atas. Cek lagi deh. Di atas. Nah, kayak gini nih. Jadi kamu ada apa? Pembahasan kok gini sih? No, stop. Kamu ada mengacu penelitian orang atau referensi orang kayak gini. Jadi tambahkan hal-hal yang kayak gini di atas juga. Oke, lanjut. Komposisi proses soaking. Berat gurita 100%, air, es, obat. Obat apa, Nes? Itu bahan tambahan, Bu. Kalau soaking kan gunanya buat kayak memperbaiki tekstur. Itu nanti kalau dikasih obat itu bisa nanti nambah berat gitu, Bu. Tujuannya. Obatnya tahu obat apa? Itu ada tergantung sama permintaan buyer, Bu, sama produknya. Kalau misalkan reguler itu pakai MTR, jenis obatnya itu MTR, terus ada Siki Up gitu, Bu. Langsung tulis aja ya, obat di sini kamu kasih tanda bintang. Terus di sini kamu tulis obat yang digunakan. Jangan. Apa tadi MTR? Siap MTR, Bu. Sama apa? Atau Siki Up, Siki Up gitu tulisannya. Siki Up. Up. Oke. Gitu. Coba cari tahu ya ini produk ini tujuannya buat apa? Itu bisa dibahas penambahan MTR atau SQ up itu buat apa? Cari referensinya. Siap. Oke, standar waktu boiling. Size bagian cooling. Ingat ya kalau ada istilah-istilah asing cetak miring, washing. Final check, pencucian. Suhu yang digunakan 10 derajat apa? Fahrenheit. Kelvin. Oke.
Pembekuan IQF. Nah, karena kamu sebelumnya belum menyebutkan istilah IQF, ini jangan disingkat. Tulis IQF itu apa? Initial quiz freeze. Nah, itulah pokoknya. Kamu tambahkan di sini. Jangan tiba-tiba IQF, X-ray, glazing, pengemasan, metal detektor, pengukuran panjang. Oke, nah gini. Siapa? Nur Adi. Balik lagi Nur Adi. Sukma juga, Ramadan juga. Ramadan ada begini. Siap, Bu. Nur Adi, buat bikin kayak gini, kamu udah jalan aja. Kamu beli apa sih? Sosis. Nih. Siap tidak, Bu? Nih ya, dibuat kayak gini, maksudnya dibuat grafik gitu. Siap, Bu. Oh. Ya, meskipun ya masih ada perbaikan ini. Ya, maksudnya kayak gini lah kurang lebih. Kemudian Nesi ini jangan ada judul di dalam grafik. Terus ini datamu, ini PT, ini rata-rata. Tuh. PMC rata-rata. LM rata-rata. Oke, Nasi. Siap, Bu. Yang kamu masukkan cukup yang rata-rata. Siap, Bu. Rata-rata PT-nya berapa, rata-rata PMV-nya berapa, rata-rata LM-nya berapa. Itu aja sih. Siap, Bu. Tunggu. Nasi. Sama nanti tambahkan standar errornya. Gimana caranya nambahin standar error? Misal ini ya. Kamu cari di chart design, terus add chart, standar error. Nah, itu. Misalnya mau nambahin yang ini nih. Chart design, error. Terus, apa lagi ya? Ini di grafik jangan ada garis background gini. Terus, karena memang nanti kan rata-rata PT 1 ya. Terus rata-rata PMV 1, rata-rata LM 1. Berarti hanya ada 3 diagram batang aja. 3 batang. 1, 2, 3, 1 rata-rata PT, 1 rata-rata P. Banyak ini sih, Nes. Oke, nanti perbaiki lagi ya, Nes, datanya. Tuh. Siap, Bu. Ini kamu tambahkan sumbu X. Gimana caranya nambahin garis sumbu X? Di fill, solid, kan. Sorry, no fill. Nih, kamu klik dulu. Line, cari line, solid. Ini pilih hitam. Nah, ini juga solid. Kemudian sini tambahkan sumbu X itu apa? Sumbu Y. Nah, sumbu Y apa? Ini apa, Nes? Sumbu Y apa, Nes? Nasi. Yang mana? Nih, sumbu Y. Sumbu Y ini tentang apa? Itu kayak apa namanya? Hasil rata-ratanya, Bu, itu di situ. Rata-rata panjang. Rata-rata aja, rata-rata. Satuannya? cm cm. Oke. LM itu apa sih, Nes? LM. Lebar mantel, Bu. Oh iya. PMV? Panjang Panjang. mantel ventral. Oke. Nah, rata-rata. Terus sumbu X-nya apa? Itu sampel, Bu. Sampel, bukan jenis panjang. Soalnya kemarin tuh pas
kan di Excel Bu datanya, terus dibuat grafik tuh langsung munculnya kayak gitu Bu, per tanggal gitu munculnya Bu, per sampel. Ya kan kamu bisa edit. Iya Bu. Iya, dari dulu atau nih tulis aja jenis panjang. Karena nanti ada panjang total atau jenis lebar. Tuh. Rata-rata panjang atau lebar. Lebar. Dah. Jadi nanti ini nggak usah ada. Di sini tuh nanti ada paling ada PT, ada rata-rata PMV sama LM aja ini, bukan tanggal. Nanti kamu perbaiki lagi ya. Siap Bu. Terus ini kan ada garis nih, garis kotak ya. Garis kotaknya juga harus dihapus. Nih caranya nih, outline, no outline. Oke. Kemudian tulisannya ini bukan Arial, sementara kamu kan tulisannya Arial. Ini perbaiki dulu. Arial. Dan tulisannya warna hitam. Oke, gitu. Nanti perbaiki lagi sama warna grafiknya kalau bisa hitam putih aja. Gimana caranya bikin hitam putih? Ini tinggal ganti. Gitu misalnya. Hitam putih atau abu-abu boleh. Oke, ini tinggal diperbaiki lagi. Oke, lanjut. Rentang. Oke. Berat rendemen gurita. Berat rendemen awal, rendemen penyimpangan, rendemen produk akhir. RRR apa? Rata-rata rendemen Bu. Oh alah, rata-rata rendemen. Loh, ini Nesi udah bisa ya nentukin rata-rata. Menurut Adi sih, garis ini jangan ada garis. Pokoknya sesuaikan sama grafik yang di atas tadi. Siap Bu. Rendemen. Kok datanya banyak sih? Padahal itu kan rata-rata, Nes. Itu dibuat kayak, misalkan rata-rata berat awal tuh Bu, itu dibuat kayak gini Bu. Terus rata-rata berat penyiangannya berapa gitu Bu. Oh. Oke. Rata-rata berat rendemen berat awal. Oh, kalau ngomongin rendemen tuh cukup 1. Gimana ya? Gini, Nes, berarti yang di grafik itu sebaiknya tampilkan data tabel apa? Batangnya, diagram batangnya cukup rata-rata berat awal, rata-rata berat penyiangan, dan rata-rata berat akhir. Terus sama rata-rata rendemen. Jadi cuman ada 4 diagram harusnya, 4 diagram batang. Rata-rata berat awal, rata-rata berat penyimpangan, rata-rata berat akhir, dan rata-rata rendemen. Gitu. Ini kan banyak banget nih datanya ya. Nah, itu diganti datanya cukup 4 batang, 4 diagram batang. Sama hitung juga standar deviasi dari rata-rata berat awal, rata-rata berat penyimpangan, rata-rata berat akhir, dan rata-rata rendemennya berapa standar deviasinya. Ini kan kamu baru yang ada di link itu, link mana ya? Nih, screen aja deh. Nah, di sini link ini kamu kan baru sum ya atau jumlah ini, jumlah. Sini tulis rata-rata. Sini standar deviasi. Nah, ini kan average. Ini apa?
Standar deviasi. Walah, keluar. Oke. Jadi Nesi nanti yang dimasukkan ke grafik tuh cukup ini aja. Coba. Aduh, saya nggak bisa nih pakai di link ini. Ini data ini nih. Data ini dimasukkan ke grafik. Sumbu X-nya berarti jenis berat. Sumbu Y-nya itu rata-rata berat. Dalam satuan gram. Gram? Oh, gram. Iya, oke. Terus nanti tinggal tambahin standar errornya. Oke. Nah, terus di sini pembahasanmu misal ya, jumlah total berat awal gurita. Jumlah rata-rata. Oke. Dengan nilai rata-rata berat awal berkisar angka. Oh, berat awalmu ini kan? Berat awalmu 968,933, Nes. Cek lagi ya. Nih. Siap, Bu. Ini keluar lagi. Plus minus 388. Nesi? Nesi? Masih ada, Nes? Bu. Ya. Perbaiki nih ya. Nilai rata-rata berat awal gurita berkisar sebesar berapa tadi 900 sekian itu loh, 900 nih. 968,93. 968,933 plus minus 388,01 gram. Gitu. Lanjutkan yang lain. Jumlah total berat ini. Nah, perbaiki lagi ya. Ini cek lagi nih. Ya, Bu. Terus hasil dari perhitungan randoman ini, berarti kan kamu udah tahu nih, oh randoman berdasarkan pengamatan diketahui bahwa randoman gurita diperoleh sebesar berapa persen. Randoman itu satuannya persen loh. Ini benar nggak hitungannya? Nes, randomanmu Siap, Bu. randomanmu masih ini, berat akhir. Berat awal 476. Berat penyangan, berat akhir ini dikurang ya. Randoman itu caranya bukan kayak gitu. Rumus randomanmu apa? Kamu nulis kan rumus randoman? Berat awal kurang berat akhir, Bu. Anes. Berat awal dikurangi berat akhir, Bu. Masa? Dikali 100%. Nah, pernya apa? Berat awal dibagi. Berat Berat awal akhir. dibagi, Nes. Bukan dikurang, berat awal. Hah, nggak kebalik. Berat akhir, Nes. Berat akhir dibagi berat awal dikali 100. Nah, itu dia hasilnya, randomannya. Nah, ini rata-rata randomanmu sebesar 98,47 plus minus 0,242%. Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa
Rata-rata rendemen gurita mulai dari berapa kali pengamatan kamu? 10 kali, Bu. Nah, oleh rata-rata rendemen sebesar 98,467 plus minus 0,2422% gitu. Udah gitu aja. Formulir apa nih? Ini berdasarkan pengamatan gitu. Tambahkan di sini ya. Nah, kemudian itu kan kamu baru menjelaskan hasil. Kemudian setelah hasilnya udah ada, kamu bahas di sini. Nah, menurut referensi gimana sebenarnya rata-rata rendemen gurita? Emang kalau dari referensi, gurita itu rendemennya berapa? Apakah rendemen yang kamu peroleh, persentase rendemen yang kamu peroleh itu udah sesuai dengan referensi atau belum? Kalau memang belum, apa faktor penyebabnya gitu? Apa mungkin misal, berat guritanya beda gitu, atau mungkin berat yang dibuang beda, jenis yang dibuang, jenis bagian yang dibuang tuh beda gitu. Jadi bahas, berdasarkan referensi, oke. Izin, Bu, Iya. kalau itu kan di perusahaan itu kan Bu, untuk berat rendemennya itu ada standarnya, Bu. Itu bisa jadi referensi gimana, Bu? Bisa. Jadi pembahasanmu berdasarkan standar perusahaan dan referensi, apakah dia referensi lain, maksudnya SNI kah atau ada jurnal juga gitu. Siap, Bu. Oke, Nes. Kemudian ngomong-ngomong diagram alirmu udah tadi ya? Oke, lupa saya. Kemudian lanjut organoleptik. Ini ya, inget ya. Membuat grafiknya yang kayak tadi, kayak di atas. Perbaiki grafiknya. Kemudian di metodemu disebutkan nggak? Metode. Tebal banget ini laporannya. Metode pengolahan data, observasi, metode pengumpulan data, pengujian sampel. Metode sensorinya belum kamu tulis, Nes. Nanti di metode tolong tambahkan. Di sini, lihat nih ya. Ini kan 2.4 metode pengukuran dan pengujian sampel. Nanti 2.4.1 pengukuran panjang total. Gini. Pengukuran panjang total, terus 2.4.2 pengukuran berat. Pengukuran panjang gurita, pengukuran panjang gurita, pengukuran berat gurita. Nanti 2.4.3 perhitungan rendemen gurita 2.4.4 pengujian sensori. Sensori apa organoleptik sih jatuhnya? Ini ada diolah nggak, Nes? Orlab, Bu. Soalnya itu pas gurita segar, Bu. Oke. Ya, jadi tambahkan ya ini. Ini kayaknya belum
Lalu mana tadi? Sensori. Sama pengujian sensori nanti kamu bahas. Bentar. Sensorimu rata-rata 3 kali pengujian ya. Siapa panelisnya, Nes? Kemarin tuh ngeceknya saya sama Denny, terus sama ada QC-nya gitu, Bu. Standarnya? Satu tuh standarnya apa? Kan Artinya apa? nggak ada SNI, Bu, jadi ada standarnya sendiri di perusahaan pakai misalkan angka 1 tuh ada first grade, ada second grade, terus ada yang broken, ada yang reject. Jadi kalau misalkan first grade itu dikasih kode 1 gitu, Bu. Nah itu pembahasan itu masalah standar sensori, standar ORLAB itu kamu tulis di metodemu tadi. Dijelaskan dulu bahwa standar yang digunakan mengacu ke standar perusahaan. Ada berapa di standar perusahaan ada 3 tingkatan sensori misalnya. First grade, medium, apa gitu. Nah, nanti angka 1 menunjukkan kualitas yang first grade atau angka 2 menunjukkan apa. Kayak gitu-gitu ya, itu harus dituliskan dulu, Nes, karena kan dia apalagi nggak ada SNI-nya. Ya. Ditambahkan di pembahasan ya. Siap, Bu. Di metodologi, bukan pembahasan, metodologi. Terus ya udah rata-rata kayak gini. Udah perbaikin itu sama nanti cek lagi kesimpulanmu sudah menjawab tujuan atau belum. Tadi kan tujuanmu nambah. Berarti kesimpulannya juga nambah. Oke, ada. Ini rapiin lagi ya, setiap halaman, setiap lampiran beda halaman. Siap, Bu. Ini tambahin juga tadi kolom total, rata-rata, dan standar deviasi. Ini bukan rancangan dong, udah kegiatan berarti, kegiatan praktik kerja lapang. Standar penerimaan kualitas material. Nah, ini kamu kayaknya udah nulis deh standar. Ini standar sensori juga ya termasuk. Itu standar buat penerimaan bahan baku, Bu. ORLAB. ORLAB kan? Nah, ya berarti nanti di metode kamu bisa tuliskan standar organoleptik mengacu pada standar perusahaan yang dapat dilihat pada lampiran 5. Karena kamu udah ada ternyata. Dah, perbaikin itu ya, Nes ya. Siap, Bu. Oke, untuk KPA gimana proposalnya? Kemarin udah Bu, survei lokasi. Awalnya kan mau ke tim, tapi udah didatengin langsung ke sana, katanya udah penuh. Terus ada yang di deket tim itu Geraha Makmur, Bu. Terus kemarin tuh nanya bisa nerima anak PKL apa tidak, Pak? Katanya tuh bisa, tapi sementara tahun baru tuh off, nanti bisa dikabarin lagi pas Januari kayaknya, Bu. Terus disuruh ninggal nomor telepon, nanti bakal dihubungi lagi, suruh mempersiapkan surat tugasnya aja, Bu, katanya, Bu. Oke, surat pengantar ya? Surat pengantar udah ada sih. Siap, Bu. Nanti ya setelah tahun baru. Siap, Bu. Itu berarti siapa? Kamu sama siapa lagi? Berdua ya? Masih saya sama Risma aja, Bu, masih, Bu. Beda kan judul proposal KPA-nya? Beda, Bu. Terus cari tahu deh kalau misalnya di proposalmu kan rencananya tentang neraca massa toh, ya. Siap. Kalau memang ada yang mau kamu tambahkan atau kamu penasaran ke bagian lain, nggak apa-apa tambahin aja.
Izin Bu, Nggak, kemarin kan heeh. udah menghubungi Bu Mahal kan dosbing kedua Bu. Terus Hmm. ditanya, kamu judulnya itu neraca massa, terus datanya apa aja yang mau diambil itu juga saya masih bingung. Saya jawab masih bimbingan dengan Bu Anis Bu gitu Bu. Sama kayak kamu sekarang. Itu produknya tentang apa? Udang beku aja Bu di sana. Oh ya udah berarti eh udang penerimaan, mulai dari penerimaan, berapa berat yang diterima, terus eh setiap tahapan produksi lah, kayak kayak ini, kayak yang kamu kerjakan ini. Jadi datanya mirip sama yang kamu kerjakan ini, cuman nanti hasil pembahasannya tuh yang kayak tadi mana ya? Artikel ini nih. Ini tuh neraca massa, emang ada lagi ya? Bentar. Saya coba cari lagi. Ini bukannya. Bukan. Bukan ini. Coba. Cari di Google Scholar deh. Neraca massa. Ada yang gampang sih nih, misal. Nih, jadi kamu mungkin nanti judulnya bisa analisis proses produksi udang, udang kan banyak nih bentuknya. Nah, kamu cari tahu udang yang bentuk apa yang mau kamu amati, atau mungkin semua jenis produk udang yang ada di sana bisa kamu amatin, toh sama aja sebenarnya. Proses produksi udang dengan berbagai bentuk, misalnya berbasis neraca massa. Di sini, nah kayak gini, nanti kamu cari tahu udangnya berapa sih yang masuk setiap produksi, terus nanti tahapannya apa aja. Kemudian di sini dicari tahu, misalnya ada pengupasan kulit udang. Nah, berapa sih karapas yang dibuang? Terus nanti karapasnya mau diapain? Karapasnya nanti ditimbang. Terus kamu cari tahu karapasnya mau dikasih ke pengepul kah, atau ke ternak, atau kemana, cari tahu. Terus nanti pencucian kayak gini. Jadi ada alur input, ada output, tapi dilengkapi dengan kayak gini nanti. Intinya kalau kamu pakai neraca massa, kamu harus menimbang setiap tahapan proses. Jadi setiap misalnya di pengupasan, yang masuk kan inputnya adalah udang utuh misalnya 2 ton gitu, atau 2 kilo misalnya udang utuh, 2 ton deh, 2 ton. Terus nanti outputnya di pengupasan berarti ada udang lepas kulit, udang tanpa kulit, dan ada karapasnya. Misalnya kamu timbang nih, berapa sih udang yang tanpa kulit aja dan berapa sih kulit udangnya gitu. Udah deh nanti tinggal ditimbang, dihitung, berapa sih total inputnya, berapa total output. Intinya kalau namanya neraca massa, nilai input harus sama dengan nilai output gitu. Ujung-ujungnya tuh kamu akan menghitung rendemen akhir. Ya itu kata saya tadi, prosesnya akan mirip dengan, eee, PKLmu ini. Sebenarnya PKLmu ini itu bisa jadi neraca massa juga sebenarnya, karena kan sama toh hitung-hitung total rendemen juga kan terakhirnya sama. Iya gitu. Jadi, eee, data yang diambil, bukan mirip ya, karena kan prosesnya beda. Maksudnya kamu akan ada bayangan dari PKL ini, kamu harus cari cari tahu dulu di sana proses produksinya apa aja, terus kira-kira di proses tersebut yang akan memakan banyak bahan, atau membuang banyak bahan, atau membutuhkan banyak bahan, nah itu yang kamu hitung, gitu. Berapa sih beratnya, gitu. Kamu ini kan bisa nih Nes yang nih misal kok teman-temanmu nih, Nur Adi misalnya tuh.
Dari sini kamu bisa apa ya, dari data formulir ini kamu bisa pakai untuk KPA-mu. Misal nih berat awal udang, berat ekor oh, berat karapas misalnya. Terus kalau misalnya di sana ada di heading udang, berarti berat kepala udang atau, kemudian ini berat daging udang. Terus nanti cari tahu nih, misal kamu pengen, mengamati proses pembuatan udang yang kupu-kupu gitu kan, bentuk kupu-kupu. Ya udah nanti di sini berarti berat udang kupu-kupu berapa, atau nanti berat yang udang deheading berapa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pengamatannya kayak gini sama sih, Nes. Tinggal kamu cari tahu di sana proses produksinya seperti apa dan mau, eee, produk udang jenis apa yang akan kamu amati, itu dulu deh. Ya, belajar lagi dah di-searching coba, banyak-banyak searching jurnal tentang neraca massa, banyak banget kok. Siap, Bu. Mhm. Oke, Nes, perbaiki dulu ya. Siap, Bu. Oke, semangat semangat. Minggu depan udah selesai nih semoga. Sama proposal ini juga, proposal KPA-nya juga mulai dicicil. Oke, Nes, selamat mengerjakan. Duh, Ramadan hilang.